Pemain asing Madura United kecelakaan di Suramadu. Gangster penyerang warga ditangkap. Curah hujan tinggi, tebing longsor timpa rumah. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali dengan berita dari Bangkalan, Jawa Timur. Diduga hilang kendali, mobil pemain asing klub Madura United terlibat laka di Jalan Akses Suramadu. Kondisi mobil ringsek dan terperosok ke sawah. Mobil yang dikendarai Mendonca, pemain asing yang bermain di klub Madura United ringsek dan terperosok ke sawah di Akses Suramadu Sabtu pagi. Menurut saksi, mobil yang dikendarai Mendonca hilang kendali saat menyalip kendaraan di depannya. Mobil kemudian banting setir ke kiri jalan dan terperosok ke sawah. Sebelum terperosok, mobil sempat mengenai mobil lain hingga rusak bagian depan. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini. Tadi mobil yang nabrak itu monster, kencang sekali, mau nyelip ke kiri, ada box di depan, nggak ada sih, lantas dia oleng ke kiri, sehingga saya kena senggol atau kena refleks. Terus masuk ke kiri? Terus langsung masuk ke kiri. Tapi tidak ada korban Pak ya? Selamat. Ada, alhamdulillah, selamat semua. Petugas damkar mengevakuasi ular piton di rumah warga di kawasan Panjang Jiwo, Surabaya. Petugas terpaksa membongkar lantai rumah tempat ular bersembunyi. Mendapat laporan warga, petugas damkar Pos Kalirungkut, Surabaya langsung mendatangi lokasi. Ular sepanjang 3 meter ini sempat muncul di saluran air namun menghilang. Petugas damkar terpaksa membongkar lantai rumah untuk bisa menangkap ular yang bersembunyi di dalamnya. Setelah ditangkap, ular dibawa ke pos damkar sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Pak, infonya ular ini juga memangsa ternak warga seperti kucing, ayam gitu Pak ya? Iya, infonya seperti itu karena memang meresahkan. Akhirnya pada saat nampak itu dia langsung lapor ke kita melalui telepon saya langsung, kebetulan Pak RW-nya kenal. Maka itu kita langsung bergegas ke TKP pada saat itu. Setelah sempat meresahkan warga, gangster yang viral beberapa hari lalu berhasil ditangkap Satreskrim Polres Gresik. Bahkan ketua gangster dihadiahi timah panas karena melawan saat ditangkap di tempat pelariannya. Inilah tampang ketua gangster yang viral beberapa hari terakhir di Kabupaten Gresik. MYF terpaksa dihadiahi timah panas di kaki kanan karena melawan saat ditangkap di tempat pelariannya. Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap 3 gangster yang melakukan pengeroyokan pada sejumlah warga yang viral beberapa hari lalu. Sementara itu, 5 anggota gangster lainnya masuk dalam daftar pencarian orang DPO dan diharapkan segera menyerahkan diri karena identitas mereka sudah dikantongi polisi. Jadi pagi untuk motif dan modus kejahatan para tersangka. Motif mencari sweeping masyarakat yang menggunakan atribut perguruan lain. Untuk modus pada masyarakat yang menggunakan atribut perguruan lain akan dilakukan perampasan atribut. Terhadap 5 orang DPO, kami himbau untuk segera menyerahkan diri. Karena tim Macan Giri akan mengejar. Dan untuk masyarakat yang membantu dan ditemukan bukti membantu pelarian para DPO, kami akan memproses sesuai hukum yang berlaku. Sebuah tebing dekat permukiman warga di Jember, Jawa Timur longsor dan menimpa rumah warga saat curah hujan tinggi. Tak ada korban jiwa namun longsor mengakibatkan 2 rumah rusak parah.
Rumah milik Nur Halimah, warga Dusun Kopang, Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur, rusak tertimpa material tebing yang longsor. Kerusakan terjadi pada bagian atap dan tembok rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Tertimpa material longsor berupa tanah dan kayu yang berasal dari tebing. Longsor tebing setinggi kurang lebih 10 meter ini akibat curah hujan tinggi yang terjadi lebih dari 5 jam sehingga membuat keretakan tanah dan pergeseran tebing. Proses pembersihan material longsor dengan tenaga manual dilakukan warga. Terdengar suara keras saat terjadi longsor menimpa rumahnya. Pas saya duduknya di teras, jam 2 itu kan hujan. Terus pas duduk di teras itu dikirain apa yang yang roboh. Ternyata longsor jam 3:30 kira-kira. Langsung kena rumah? Iya, langsung kena rumah. Rusak ini berarti, Pak? Iya, rusak. Terus tidak sempat ngeluarin barang-barang itu, tidak sempat. Banyak yang terpendam berarti? Iya, ada treswar, barang-barang dapur gitu. Kalau waktu itu penghuni di mana, Bu? Pas di luar. Di dulu ya? Iya. Antisipasi longsor susulan dilakukan penutupan terpal plastik di bagian tebing karena curah hujan masih tinggi. Itu penyebabnya apa ini? Penyebabnya mungkin curah hujan karena sangat begitu tinggi gitu, sehingga seperti ini jadinya longsor begitu. Ini sering terjadi atau bagaimana, Pak? Kalau ini setahu saya ya cuman ya kadang jatuh dikit ya, longsor dikit-dikit karena memang ini ada sumber air gitu, dia ada sumber air. Untuk sementara ini pengamanan awal ini memang harus ditutup pakai terpal ya, pakai terpal secukupnya. Terus langkah selanjutnya harapan saya kepada terkait ini yang jelas, kalau tidak dipelengseng ini bakal terus-terusan akan seperti ini. Gitu. Sering terjadi longsor setiap musim hujan, warga berharap pemerintah turun tangan dan membuat tebing yang berasal dari beton. Karena longsoran tebing mengancam sekitar 35 kepala keluarga di sekitar lokasi. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, dinilai semrawut dan kurang tertata, kabel fiber optik di sejumlah ruas jalan Kota Madiun ditertibkan. Penertiban melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. Penertiban kabel fiber optik salah satunya adalah di Jalan Panglima Sudirman, Kota Madiun. Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi penataan kabel udara antara Wali Kota Madiun dan para provider telekomunikasi. Petugas melakukan perapian kabel sekaligus berkoordinasi dengan pihak provider untuk menurunkan kabel yang masih terpasang di atas tiang. Seluruh provider diminta menggunakan sistem ducting jalur bawah tanah. Setelah batas waktu 2 minggu berakhir, kabel yang masih terpasang di atas akan dipotong dan ditertibkan. Provider yang tidak mengindahkan arahan dan tidak hadir dalam koordinasi akan ditindak tegas sesuai kebijakan Wali Kota Madiun. Perapihan kabel, terus koordinasi sama provider untuk perapihan kabel di sekitar Jalan Panglima Sudirman sama Kota Sudirman. Dan selanjutnya nanti kita kasih waktu 2 minggu untuk provider untuk turunin kabel Jalan Panglima Sudirman, pindah turun ke bawah ke Bok Alfred. Setelah itu kalau setelah 2 minggu kita putus kabel udaranya. Sementara perintah Pak Wali yang nggak hadir putus. Pemkot Surabaya siapkan parkir digital di resto. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, pemerintah Kota Surabaya bersama pelaku usaha menyiapkan penerapan parkir digital di restoran dan kafe. Langkah ini ditempuh untuk mencegah parkir liar, praktik premanisme, sekaligus meningkatkan transparansi dan keamanan usaha. Pemkot Surabaya terus memperkuat upaya pemberantasan parkir liar dan premanisme yang kerap meresahkan pelaku usaha, khususnya di sektor restoran dan kafe.
Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah penerapan sistem parkir digital non-tunai. Wali Kota Eri Cahyadi bilang, pemerintah kota berkomitmen menjamin keamanan berusaha. Pemkot Surabaya meminta para pengusaha tidak ragu melaporkan segala bentuk intimidasi, termasuk dalam urusan perparkiran. Laporan akan ditangani oleh Satgas Penanganan Premanisme yang melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Satpol PP dengan target penyelesaian cepat. Kami sampaikan, menghimbau, karena polling kita, seluruh warga kota Surabaya menginginkan untuk non-tunai. Maka saya menghimbau seluruhnya warga Surabaya mulai hari ini bisa menggunakan non-tunai. Ya ini memang transisi ya. Tapi saya menghimbau kepada seluruh pengusaha yang ada di Surabaya yang punya lahan sendiri, yang lahannya parkirnya di dalam tempat usahanya sudah menggunakan non-tunai. Dengan cara apa? Kan ada beberapa ruko menggunakan gate system. Tapi kalau tidak ada, yang menggunakan alat yang tadi saya bawa tadi. Di alat itu bisa menggunakan QRIS dan di situ juga menggunakan bisa semua etol yang ada. Ketua Umum Apkrindo DPD Jawa Timur, Ferry Setiawan, menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya, parkir digital akan memberikan rasa aman bagi pengusaha, sekaligus melindungi iklim usaha di kota Surabaya. Kendati demikian, pihaknya juga berharap Pemkot Surabaya mengencarkan sosialisasi terkait kebijakan tersebut sebelum diterapkan secara masif. Jujur kebijakannya belum dijalankan ya, akan dijalankan. Tapi pesan saya kepada pemerintah kota, alangkah baiknya jangan langsung dijalankan, harus ada yang namanya sosialisasi terlebih dahulu. Kami mohon dikumpulkan kembali, disosialisasikan dan diberikan arahan. Karena kadang itu kebijakan langsung dieksekusi, akhirnya apa? Di lapangan tanpa ada evaluasi, kacau. Pemkot Surabaya menegaskan kehadiran Satgas Penanganan Premanisme bukan untuk melindungi pihak tertentu, melainkan menjaga keadilan dan ketertiban. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan respon cepat, bahkan ditargetkan ke depan bisa menjangkau lokasi dalam waktu belasan menit. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. PT Pelayaran Nasional Indonesia melayani rute baru tol laut dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tujuan Wanci, Sulawesi Tenggara yang kemudian singgah ke Namrole, Maluku. Rute baru menggunakan kapal motor logistik Nusantara 3 tersebut merupakan penyesuaian dari tahun sebelumnya yang melayani trayek T6 yaitu Tanjung Perak, Tidore, Jailolo, Tanjung Perak. Kapal motor logistik Nusantara 3 milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mengawali pelayaran perdana tol laut tahun 2026 dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapal berkapasitas 110 teus kontainer itu memuat barang kebutuhan pokok dan penting diantaranya beras, minyak goreng, air mineral, dan ayam beku. Tujuan Wanci, Sulawesi Tenggara, Namrole, Maluku, dan kemudian kembali ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang merupakan rute baru. Sebagai penyesuaian dari tahun sebelumnya yang melayani trayek T6 yaitu Tanjung Perak, Tidore, Jailolo, Tanjung Perak. Direktur Utama PT PELNI, Tri Andayani menjelaskan, penyesuaian trayek dilakukan untuk mengoptimalkan jangkauan layanan tol laut sesuai dengan kebutuhan distribusi logistik di wilayah tujuan yang diharapkan dapat semakin memperkuat konektivitas antar pulau serta menjamin kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok dan penting ke wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan atau 3TP. Dan harapan kita keberadaan penugasan PELNI seperti tahun-tahun sebelumnya tentu memberikan manfaat bagi masyarakat di titik-titik daerah yang kita sudah. Kemudian yang kedua juga tentu dari masuknya kapal-kapal tol laut yang diberikan penugasan oleh Kementerian Perhubungan ini termasuk Lokus 3 ini memberikan kebermanfaatan khususnya untuk disparitas harga. PT PELNI melayani sebanyak 8 trayek tol laut untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok ke wilayah 3TP, 3 diantaranya milik Kementerian Perhubungan. Sepanjang 2025 lalu, PELNI mencatat total peti kemas dari angkutan tol laut sebanyak 13.142 teus atau meningkat 6% dari tahun sebelumnya.
Jilmi Ardianto Fani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Informasi lainnya, tim Bulog Jember, Jawa Timur terjun ke lapangan dan membeli jagung petani sesuai harga pokok penjualan pasca harga jagung anjlok di bawah harga pokok penjualan. Sebelumnya harga jagung di tingkat petani hanya antara Rp5.600 hingga Rp5.800 per kilogram. Sudah nyampe dari Bulog, ini langsung datang. Menyikapi keresahan petani atas turunnya harga jagung, tim Bulog Jember, Jawa Timur turun ke petani menyerap hasil panen jagung. Salah satunya petani jagung di wilayah Jember Selatan, di Desa Kasian Timur, Kecamatan Puger, Jember. Hasil panen jagung petani diserap langsung dengan harga Rp6.400 per kilogram dengan ketentuan kadar air 14%. Langkah tim Bulog menyerap jagung sebuah ketentuan sesuai pemerintah. Sebelumnya, petani menjual harga jagung Rp5.600 hingga Rp5.800 per kilogram, sehingga hasil penjualan tidak menutupi jumlah produksi. Saya jual tuh 56. Itu yang beli siapa? Ya, pedagang biasa dari desa-desa. Ya, kalau memang Bulog ada inisiatif segitu ya, 6.400 ya. Diuntungkan Pak ya. Respon cepat Bulog Jember mendapat apresiasi dari pengurus kontak tani nelayan andalan Jember yang melakukan respon cepat menyerap jagung petani sesuai harga ketentuan pemerintah. Respon cepat di Bulog Jember, dari tim Bulog langsung turun ke lapangan untuk mengecek jagung kami. Memang sekarang kan cuaca ekstrim sehingga kami harus bukan hanya pakai pengering manual yang dari sinar matahari, tapi juga pakai dryer, sehingga butuh biaya tambahan, sehingga alhamdulillah jika bisa dibeli dengan harga HPP 6.400, kami sangat bangga dan mengapresiasi Bulog Jember karena responnya cepat. Dengan penyerapan hasil panen jagung sesuai harga pokok penjualan, petani berharap harga jagung terus stabil sesuai ketentuan pemerintah di tingkat Bulog. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Sementara itu, stok beras Bulog di Kabupaten Kediri pada awal tahun 2026 mencapai 66.000 ton. Stok beras tersebut akan cukup dipakai hingga 20 bulan ke depan. Stok itu merupakan hasil penyerapan beras kepada petani pada tahun 2025. Sejak beberapa hari yang lalu, sejumlah petani di kawasan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri telah memanen padi. Para petani saat ini lebih memilih memanen menggunakan mesin karena lebih terjangkau. Pada awal tahun 2026, stok beras yang dimiliki Bulog Kediri saat ini mencapai 66.000 ton. Stok tersebut mampu mencukupi kebutuhan warga hingga 20 bulan ke depan. Stok itu merupakan hasil penyerapan beras kepada petani pada tahun 2025 yang lalu. Dari target yang ditetapkan 50 ton beras, Bulog Kediri mampu menambah hingga 16.000 ton beras. Jadi stok yang dimiliki oleh Bulog cabang Kediri saat ini mencapai 66.000 ton dan ini setara dengan 20 bulan ke depan, Mas. Jadi masyarakat tidak perlu bingung, tidak perlu susah karena pemerintah dari Bulog cadangan stoknya cukup luar biasa. Kalau sesuai serapannya seperti apa, Pak? Kalau serapan di tahun 2000 kemarin kita awalnya ditarget 50.000 ton setara beras, kita sudah bisa mencapai 100%. Setelah itu di triwulan keempat dinaikkan lagi targetnya 55.000 sekian. Kepolisian Daerah Jawa Timur meluncurkan terobosan inovatif, aplikasi layanan publik Polisi Penolongku yang terhubung dengan WhatsApp. Inovasi ini untuk memudahkan masyarakat melaporkan kejadian dan memperoleh informasi seputar kepolisian. Kamis 8 Januari 2026. Inovasi aplikasi pelayanan publik Polisi Penolongku ini diluncurkan Polda Jawa Timur bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Pengamanan atau Satpam ke-45 tahun. Inovasi ini diluncurkan langsung oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Nanang Avianto di hadapan seluruh personil Polda Jatim dan anggota Satpam yang hadir. Layanan publik Polisi Penolongku ini berbasis aplikasi online yang terhubung dengan WhatsApp. Tujuannya memudahkan masyarakat melaporkan kejadian atau peristiwa dan memudahkan memperoleh informasi dari pihak kepolisian. Di sini kita juga melakukan kegiatan peluncuran inovatif, yaitu Polisi Penolongku.
sebagai bukti nyata pengabdian dan inovasi teknologi. Semoga ini akan bisa berjalan, continue, berkelanjutan, dan yang penting terasa manfaatnya bagi masyarakat. Itu yang paling penting. Semua inovasi-inovasi bagus, namun harus berkelanjutan dan bisa bermanfaat. Kapolda Jatim bilang peran anggota Satpam cukup vital sebagai perpanjangan pihak kepolisian dalam melindungi masyarakat. Oleh karenanya, aplikasi Polisi Penolongku ini diharapkan bisa mencegah tindak kriminalitas guna menjaga ketertiban di masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Tugas berat menanti pelatih anyar Timnas John Herman. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, pelatih Timnas Indonesia John Herman tiba di tanah air pada Sabtu siang. Kedatangan Herman di Bandara Soekarno-Hatta senyap tanpa sambutan meriah. Herman tiba di pintu kedatangan VVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tak banyak yang tahu dan menyambut kedatangan Herman ke Indonesia. Herman tiba di Indonesia didampingi keluarganya. Sedangkan calon asisten pelatih yang dibawa Herman, Cesar Marius Philip, kabarnya akan tiba pada hari Minggu. Legenda sepak bola Jepang Kazuyoshi Miura yang akan berusia 59 tahun bulan depan menjadi pesepak bola profesional paling tua yang masih aktif bermain hingga saat ini. Berikut tayangannya untuk Anda. Kazuyoshi Miura yang dikenal dengan julukan King Kazu resmi gabung dengan tim kasta ketiga Liga Jepang Fukushima United FC. Ia hijrah sebagai pemain pinjaman dari Yokohama FC. King Kazu menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di klub divisi 4 Liga Jepang, Atletico Suzuka. Sang striker gagal mencipta gol dalam 7 laga. Naik kelas ke kompetisi kasta ketiga, Miura tak khawatir. Justru ia termotivasi untuk tetap tampil kompetitif. 本当にどこまで自分が J3 の舞台で確かに JFL よりも高いレベルの中でやるっていうのは本当に大変だとは思うんですけど、自分がこのチームで生かされて成長して試合に出て、チームの勝利のために、活躍できたらいいなっていう今は希望の方が大きいです。Presiden Prabowo Subianto memberikan bonus untuk para peraih medali di SEA Games Thailand. Pemberian bonus dilakukan secara simbolis di Istana Negara. Pemberian bonus ini merupakan apresiasi pemerintah atas prestasi gemilang kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Pada perhelatan olahraga se-Asia Tenggara, kontingen Indonesia finish sebagai runner-up di klasemen akhir. Untuk peraih medali emas, khususnya atlet perorangan, negara memberikan uang sejumlah 1 miliar rupiah. Sementara peraih perak mendapat bonus sejumlah 315 juta rupiah. Dan peraih perunggu senilai 157 juta rupiah. Presiden Prabowo Subianto bilang bangga dan berterima kasih atas pencapaian para atlet. Saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah dan sebagai pribadi menyampaikan terima kasih saya pada saudara-saudara sekalian atas keberhasilan saudara menjaga kehormatan bangsa Indonesia. Pemkot Surabaya siapkan parkir digital di resto dan kafe. Akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di Kompas Pagi.
Saudara, sebuah tebing dekat permukiman warga di Jember, Jawa Timur longsor dan menimpa rumah warga saat curah hujan tinggi. Tak ada korban jiwa, namun longsor mengakibatkan 2 rumah rusak parah. Rumah milik Nur Halimah, warga Dusun Kopang, Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur, rusak tertimpa material tebing yang longsor. Kerusakan terjadi pada bagian atap dan tembok rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Tertimpa material longsor berupa tanah dan kayu yang berasal dari tebing. Longsor tebing setinggi kurang lebih 10 meter ini akibat curah hujan tinggi yang terjadi lebih dari 5 jam sehingga membuat keretakan tanah dan pergeseran tebing. Proses pembersihan material longsor dengan tenaga manual dilakukan warga. Terdengar suara keras saat terjadi longsor menimpa rumahnya. Pas saya duduknya di teras, jam 2 itu kan hujan. Terus pas duduk di teras itu dikirain apa yang yang roboh. Ternyata longsor jam 3:30 kira-kira. Langsung kena rumah? Iya, langsung kena rumah. Rusak ini berarti, Pak? Iya, rusak. Terus tidak sempat ngeluarin barang-barang itu, tidak sempat. Banyak yang terpendam berarti? Iya, ada treswar, barang-barang dapur gitu. Kalau waktu itu penghuni di mana, Bu? Pas di luar. Di dulu ya? Iya. Antisipasi longsor susulan dilakukan penutupan terpal plastik di bagian tebing karena curah hujan masih tinggi. Itu penyebabnya apa ini? Penyebabnya mungkin curah hujan karena sangat begitu tinggi gitu. Sehingga seperti ini jadinya longsor begitu. Ini sering terjadi atau bagaimana, Pak? Kalau ini setahu saya ya cuman ya kadang jatuh dikit ya, longsor dikit-dikit karena memang ini ada sumber air gitu, dia ada sumber air. Untuk sementara ini pengamanan awal ini memang harus ditutup pakai terpal ya, pakai terpal secukupnya. Terus langkah selanjutnya harapan saya kepada terkait ini yang jelas, kalau tidak dipelengseng ini bakal terus-terusan akan seperti ini. Gitu. Sering terjadi longsor setiap musim hujan, warga berharap pemerintah turun tangan dan membuat tebing yang berasal dari beton. Karena longsoran tebing mengancam sekitar 35 kepala keluarga di sekitar lokasi. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya bersama pelaku usaha menyiapkan penerapan parkir digital di restoran dan kafe. Langkah ini ditempuh untuk mencegah parkir liar, praktik premanisme, sekaligus meningkatkan transparansi dan keamanan usaha. Pemkot Surabaya terus memperkuat upaya pemberantasan parkir liar dan premanisme yang kerap meresahkan pelaku usaha, khususnya di sektor restoran dan kafe. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah penerapan sistem parkir digital non-tunai. Wali Kota Eri Cahyadi bilang, pemerintah kota berkomitmen menjamin keamanan berusaha. Pemkot Surabaya meminta para pengusaha tidak ragu melaporkan segala bentuk intimidasi, termasuk dalam urusan perparkiran. Laporan akan ditangani oleh Satgas Penanganan Premanisme yang melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Satpol PP dengan target penyelesaian cepat. Kami sampaikan, menghimbau, karena polling kita, seluruh warga kota Surabaya menginginkan untuk non-tunai. Maka saya menghimbau seluruhnya warga Surabaya mulai hari ini bisa menggunakan non-tunai. Ya ini memang transisi ya. Tapi saya menghimbau kepada seluruh pengusaha yang ada di Surabaya yang punya lahan sendiri, yang lahannya parkirnya di dalam tempat usahanya sudah menggunakan non-tunai. Dengan cara apa? Kan ada beberapa ruko menggunakan gate system. Tapi kalau tidak ada yang menggunakan alat yang tadi saya bawa tadi. Di alat itu bisa menggunakan QRIS dan di situ juga menggunakan bisa semua etol yang ada. Ketua Umum Apkrindo DPD Jawa Timur, Ferry Setiawan, menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya, parkir digital akan memberikan rasa aman bagi pengusaha, sekaligus melindungi iklim usaha di kota Surabaya. Kendati demikian, pihaknya juga berharap Pemkot Surabaya mengencarkan sosialisasi terkait kebijakan tersebut sebelum diterapkan secara masif. Jujur kebijakannya belum dijalankan ya, akan dijalankan. Tapi pesan saya kepada pemerintah kota, alangkah baiknya jangan langsung dijalankan, harus ada yang namanya sosialisasi terlebih dahulu. Kami mohon dikumpulkan kembali, disosialisasikan dan diberikan arahan
Karena kadang itu kebijakan langsung dieksekusi, akhirnya apa? Di lapangan tanpa ada evaluasi, kacau. Pemkot Surabaya menegaskan kehadiran Satgas Penanganan Premanisme bukan untuk melindungi pihak tertentu, melainkan menjaga keadilan dan ketertiban. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan respon cepat, bahkan ditargetkan ke depan bisa menjangkau lokasi dalam waktu belasan menit. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Tim Bulog Jember, Jawa Timur terjun ke lapangan dan membeli jagung petani sesuai harga pokok penjualan pasca harga jagung anjlok di bawah harga pokok penjualan. Sebelumnya harga jagung di tingkat petani hanya antara Rp5.600 hingga Rp5.800 per kilogram. Nyampe dari Bulog ini langsung datang. Menyikapi keresahan petani atas turunnya harga jagung, tim Bulog Jember, Jawa Timur turun ke petani menyerap hasil panen jagung. Salah satunya petani jagung di wilayah Jember Selatan, di Desa Kasian Timur, Kecamatan Puger, Jember. Hasil panen jagung petani diserap langsung dengan harga Rp6.400 per kilogram dengan ketentuan kadar air 14%. Langkah tim Bulog menyerap jagung sebuah ketentuan sesuai pemerintah. Sebelumnya, petani menjual harga jagung Rp5.600 hingga Rp5.800 per kilogram, sehingga hasil penjualan tidak menutupi jumlah produksi. Saya jual tuh 5.600. Itu yang beli siapa, Pak? Ya, pedagang biasa dari desa-desa. Ya, kalau memang Bulog ada inisiatif segitu ya, 6.400 ya. Diuntungkan, Pak ya. Respon cepat Bulog Jember mendapat apresiasi dari pengurus kontak tani nelayan andalan Jember yang melakukan respon cepat menyerap jagung petani sesuai harga ketentuan pemerintah. Respon cepat di Bulog Jember, dari tim Bulog langsung turun ke lapangan untuk mengecek jagung kami. Memang sekarang kan cuaca ekstrim sehingga kami harus bukan hanya pakai pengering manual yang dari sinar matahari, tapi juga pakai dryer, sehingga butuh biaya tambahan. Sehingga alhamdulillah jika bisa dibeli dengan harga HPP 6.400, kami sangat bangga dan mengapresiasi Bulog Jember karena responnya cepat. Dengan penyerapan hasil panen jagung sesuai harga pokok penjualan, petani berharap harga jagung terus stabil sesuai ketentuan pemerintah di tingkat Bulog. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Kepolisian Daerah Jawa Timur meluncurkan terobosan inovatif aplikasi layanan publik Polisi Penolongku yang terhubung dengan WhatsApp. Inovasi ini untuk memudahkan masyarakat melaporkan kejadian dan memperoleh informasi seputar kepolisian. 8 Januari 2026. Inovasi aplikasi pelayanan publik Polisi Penolongku ini diluncurkan Polda Jawa Timur bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Pengamanan atau Satpam ke-45 tahun. Inovasi ini diluncurkan langsung oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Nanang Avianto di hadapan seluruh personil Polda Jatim dan anggota Satpam yang hadir. Layanan publik Polisi Penolongku ini berbasis aplikasi online yang terhubung dengan WhatsApp. Tujuannya memudahkan masyarakat melaporkan kejadian atau peristiwa dan memudahkan memperoleh informasi dari pihak kepolisian. Di sini kita juga melakukan kegiatan peluncuran inovatif, yaitu Polisi Penolongku, sebagai bukti nyata pengabdian dan inovasi teknologi. Semoga ini akan bisa berjalan, continue, berkelanjutan, dan yang penting terasa manfaatnya bagi masyarakat. Itu yang paling penting. Semua inovasi-inovasi bagus, namun harus berkelanjutan dan bisa bermanfaat. Kapolda Jatim bilang peran anggota Satpam cukup vital sebagai perpanjangan pihak kepolisian dalam melindungi masyarakat. Oleh karenanya, aplikasi Polisi Penolongku ini diharapkan bisa mencegah tindak kriminalitas guna menjaga ketertiban di masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kue kucur legendaris favorit warga Surabaya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi.
Saudara, sebuah jajanan di Surabaya yang cocok dinikmati saat cuaca mendung dan hujan, kue cucur warga menyebutnya. Kue kucur legendaris 3 rasa ini selalu menjadi favorit warga karena rasanya yang manis nikmat dan harganya yang terjangkau. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Berada di tengah pasar Blauran Surabaya, kue kucur yang digoreng hangat ini terbuat dari bahan dasar tepung beras dengan tekstur lembut di bagian tengah dan renyah di tepiannya. Terdapat 3 varian rasa, gula merah, original, dan pandan. Perpaduan rasa manis yang pas dan gurih membuat kue tradisional ini selalu dicari. Harga jajanan ini pun ramah di kantong. 1 biji kue kucur dijual Rp4.000. Tak heran saat cuaca mendung atau hujan, pembeli silih berganti datang untuk menikmati kue kucur hangat ini. Menurut pembeli, kue kucur di sini rasanya enak, gurih, dan manisnya pas. Sehingga setiap berkunjung ke pasar Blauran selalu menyempatkan diri membeli jajanan ini. Nyari kue kucur sama kue perut ayam. Iya. Kue cucur yang dijual di sini gimana Mbak rasanya? Rasanya enak, cocok di sini. Yang lain nggak cocok. Iya. Ini kan kue cucur identik dengan gorengan kan ya. Nikmatin saat musim hujan gimana paling pas? Iya paling pas, sering dicari pas musim hujan ya. Gitu ya. Iya. Harganya sendiri gimana Mbak kue cucur ini di sini? Biasanya belinya porsian langsung sih, 30.000, 20.000. Salah satu penjual bilang berjualan kue kucur ini sudah dijalani secara turun-temurun dan kini dikelola oleh generasi ketiga. Setiap hari lapaknya mulai buka pukul 7 pagi hingga 5 sore. Udah generasi keempat. Generasi keempat, sebelumnya? Dari nenek sampai ibunya ibu sampai ini lagi, sampai saya. Bahannya apa aja sih Mas? Kalau buat bahan tepung beras, santan, gula. Ada berapa varian Mas rasa? Di kucurnya ada 3. Ya. Gula merah, gula Jawa, gula putih sama pandan. Yang paling digemari atau paling favorit rasa apa? Tergantung selera, cuman yang paling banyak yang coklat. Di tengah gempuran jajanan modern, kue kucur legendaris Pasar Blauran tetap bertahan menjaga cita rasa tradisional. Menjadi saksi kelezatan kuliner lawas yang tak lekang oleh waktu. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.